Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan serta dimudahkan dalam urusan dakwahnya. Amin ya Rabbal. Begini Buya, di Ahad kemarin kami menyimak pemaparan Buya tentang hadis nomor 8 dari Arba'in An-Nawawiyah ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, dan sampai akhirnya Buya memaparkan bahwasannya khitab di sini itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad telah wafat, berarti khitabnya diteruskan kepada imam. Begitu ya Buya ya. Sementara yang saya pahami, mohon diluruskan bila pemahaman saya keliru, imamah ini belum ada Buya, atau apapun itu namanya, entah imamah, entah khilafah atau apa. Berarti konsekuensinya kan seperti yang Buya paparkan, ada hukum-hukum yang harus ditegakkan berkenaan dengan imamah ini, seperti hukum qisas dan lain sebagainya. Berarti dosa dong kita gitu, karena di sekitaran kita banyak orang yang maling misalkan tidak ditegakkan hukumnya, orang yang membunuh tidak ditegakkan qisasnya, begitu Buya. Itu yang pertama mungkin yang saya tanyakan. Yang kedua, apa memang bila benar pemaparan saya ini tentang hukum imamah ini berarti harus ditegakkan, bagaimana dari Buya kiat-kiatnya mungkin. Soalnya yang saya pahami akidah manhaj kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah itu mengharamkan tentang bugot Ibu ya, haram bagi kita ini, pantang. Nah bagaimana kiat-kiat yang mudah bagi kita agar bisa mengarah ke sana, begitu Bu ya. Mungkin itu saja pertanyaannya, mohon maaf apabila pertanyaan saya sensitif, mungkin terlihat ekstrim bagi sebagian orang. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya adalah benar, perlu disempurnakan. Jadi begini, hadis itu memang khitabnya untuk Nabi karena hukumnya ada. Seperti muqaddimah yang kami sampaikan, hukum ada 3. Hukum imamah, hukum qadha, hukum fard individu. Hukum imamah yang boleh menegakkan hanya imam atau yang mendapatkan tugas dari imam. Hukum qadha adalah qadhi yang telah dinobatkan untuk bisa menyelesaikan persengketaan di antara umat. Enggak harus imam. Hukum fard adalah pribadi individu yang Anda bisa melaksanakan tanpa harus ada imam, tanpa qadhi, sholat, puasa dan sebagainya. Ini harus dipilah. Nah, yang kami maksud khitab kepada Nabi kemudian imam ini agar tidak terjadi kerancuan. Kalau hukum imamah ini dilakukan oleh orang per orang berantem, dia kafir langsung kita bunuh nanti. Maka yang boleh menegakkan hukum imamah hanya imam atau yang mewakili imam. Sebab kalau tidak begitu, berantakan. Apalagi terjadi perbedaan pendapat tentang, Masya Allah, na'udzubillah, akhir zaman, kedangkalan sebagian orang dikit-dikit mengatakan saudaranya kafir. Apa konsekuensi dari kekafiran? Murtad. Murtad harus dipenggal. Makanya ada bom meledak kan. Ini kan, itu bahaya banget. Karena dia sebetulnya pengen membuat hukum, dia ingin menjalankan hukum imamah dengan dirinya sendiri, ngebom. Mana ada Islam mengajarkan begitu? Tidak. Jadi, lalu bagaimana? Selagi imam tidak ada, hukum imamah apakah terlantar? Enggak. Kita masih amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak, mengingatkan, memanggil. Tapi kalau kita ada orang melanggar, misalnya ada, tidak bisa dihukum. Dihukum dengan hukuman gayanya imam. Kita menasehati. Gaya imam maksudnya qisas. Setiap membunuh langsung diqisas. Enggak bisa begitu. Kita melihat orang membunuh, lalu kita qisas. Enggak, belum tentu. Jangan-jangan dia tidak membunuh. Sekarang banyak kambing hitam kan, atau banyak orang menjadikan orang ini sebagai tumbal. Bukan dia yang membunuh, akan tapi
Ya dia orang nggak berharga nih, saya bayari anaknya, keluarganya, saya ini mungkin kamu ngaku yang bunuh. Kan bisa saja ini. Dan kalau orang individu nggak bisa melacak ini, maka aparat yang bisa melacak dengan perangkat-perangkatnya, mulai dari macam-macam, mulai medis, semuanya dilibatkan, sampai dalam istilah ahli khibrah, segala macam itu dilibatkan untuk bisa menentukan siapa pembunuhnya. Setelah ditentukan sesuai pembunuhnya, baru nanti. Dan ini yang bisa hanya siapa? Hakim. Kalau kita hanya melihat, oh dia mati dibunuh, informasi, bisa saja hoax, palsu, fitnah. Ini makanya hukum imamah itu waspada. Hati-hati jangan. Termasuk menyuruh jihad. Nggak boleh orang per orang. Kalau seorang perang atau kelompok menyuruh jihad, kacau. Nggak beraturan. Karena imam itu nanti yang mengukur sudah waktunya perang atau belum. Kekuatannya di mana, strateginya bagaimana. Baru ada seruan perang. Maka hukum imamah. Yang ditanyakan bagus dan memang harus tahu. Lalu bagaimana? Kalau belum ada imam bagaimana misalnya? Kalau belum ada imam, maka kita yang berusaha mewujudkan imam. Jadi jangan salah amal. Ya, jangan salah amal. Kalau kita mau sholat, ya kan? Kalau kita mau sholat, ya kan? Sebelum punya wudhu, jangan sibuk mikir sajadah dulu, mikir wudhunya dulu. Gitu loh. Jadi ada tahapannya. Jadi kita gencar mewujudkan imam. Sebetulnya masalah imam itu sah loh keluarga apa? Kalau bicara tentang hakikat imam, misalnya di negeri kita, presiden sudah dianggap sebagai imam. Adapun sifatnya imam adil, imam fajir, ini adalah babnya beda. Sampai di dalam akidah kita yang sampaikan dulu, akidah ahlussunnah wal jamaah, kita tidak boleh keluar khuruj minal imam, keluar dari imam biarpun imam itu fajir, nggak boleh. Keluar kita, buhot melawan imam biarpun fajir, nggak boleh. Kenapa? Di saat tidak ada imam jauh lebih bahaya. Masih ada rambu-rambu kalau ada pemimpin ini. Sehingga hak milik masih terjaga, sertifikat terjaga. Tapi kalau sudah nggak ada ini, wah rancuh semua, rebutan ini, berantem semuanya. Bayangin kalau nggak ada negara, bagaimana Anda bisa menjaga hak milik Anda, rumah Anda itu gimana sertifikat Anda, ibaratnya. Gimana Anda bisa menjaga hak milik motor Anda? Ha, ini. Jadi maslahatnya subhanallah di sunnah wal jamaah memang akidah yang sudah. Tidak boleh keluar. Karena apa? Karena ini membahayakan. Karena apa? Aparat adalah punya, pemerintah punya kekuatan kalau bisa saja ini umat akan dihabisin. Berarti kita menjerumuskan umat. Lalu bagaimana caranya kita? Alhamdulillah, jadi kita sebetulnya negeri kita sudah dianggap. Hanya tadi apakah pemerintah kita disifati baik tidak baik ini adalah tergantung. Ya, ini. Kita tidak mengatakan baik atau tidak baik. Ini hanya rambu-rambu gitu. Kan presiden bisa berganti-ganti. Kita tidak menyifati presiden ini, presiden itu. Harapan kita adalah semua yang jadi presiden lalu Allah beri bimbingan, Allah beri hidayah, Allah beri kegemaran, kesenangan dalam kebaikan. Harapan kita, presiden hari ini pun kita doain. Semoga Allah memberikan pada beliau adalah petunjuk, bimbingan sehingga membawa umat kepada kebaikan. Termasuk menegakkan yang Anda tanyakan itu. Baik untuk menuju ke sana, baik proses dalam bernegara kan ada prosesnya. Kepemimpinan pun ada prosesnya. Maka dalam ini mungkin Anda akan membawa kami berpolitik tidak Bu Yahya untuk menciptakan pemerintah, kan begitu ya? Oh, saya berpolitik. Saya punya politik, ya politik saya begini, ini kan politik, saya punya siasat begini ini. Ini cara saya, ini siasat Anda yang bukan milik Anda, kan begitu ya? Saya berpolitik juga, ini bagaimana saya? Saya menyeru orang, mengajak orang, saya mau ngambil bagian-bagian. Nah ini kita mewujudkan, makanya kita membuat sekolah barangkali nanti ke depan untuk jadi bupati, gubernur, boleh jadi presiden. Maka mulai hari ini pun sudah kita putuskan, anak Al-Bajah boleh kok jadi presiden nanti. Enggak kita larang. Kita hantarkan ke sana, ada ulamanya nanti dan sebagainya. Dan ini harus, ini kan negeri kita adalah negeri yang bebas, siapapun boleh naik, kan begitu. Makanya semuanya harus berusaha, tapi ingat niatnya harus benar karena Allah, itu saja kuncinya. Kalau bukan karena Allah sama saja nanti pada akhirnya. Jadi kemudian mari kita belajar hari ini. Selagi negara sudah berdiri, kemudian ada presiden, ada ini, kita biasa patuh. Kita wajib patuh kepada pemerintah. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Makanya patuh kepada rambu-rambu lalu lintas itu wajib loh Bu. Sekarang yang dikambing hitamkan mak-mak, nggak pernah patuh katanya. Padahal mak-mak patuh banget, dibonceng sama suaminya. Mak-mak sen kanan belok kiri katanya. Itu katanya mak-mak, ini enggak juga. Jadi mohon maaf ini jadi lampu merah, Anda harus patuh. Karena itu demi kemaslahatan Anda. Dan peraturan-aturan di negeri banyak maslahatnya. Kalau ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang bertentangan dengan syariat, tugas Anda dong nanti. Makanya siapapun Anda yang punya di dalam hatinya ada agama Islam,
lalu Anda meniti karir tahta, jangan lupa membawa agama ini. Anda jadi DPR, Anda harus buat perubahan dong. Jadi DPR, kursi DPR dan sebagainya itu jadikan itu media Anda untuk kenal baginda Nabi, bukan untuk cari duit. Kalau semua orang di dalam hatinya ada iman, kemudian punya prinsip begini, selesai yang Anda tanyakan. Sampai ada guyonan, semoga para ustadz-ustadz yang suatu ketika ada seorang gubernur. Seorang gubernur, kebetulan kami hadir waktu itu. Bahasanya nyelkit tapi pas banget. Ya semoga, dia ngeresmikan sebuah pondok. Semoga pondok ini akan benar-benar diperhatikan oleh para kiainya. Sebab sekarang banyak kiai meninggalkan pondok hanya nyari kursi DPR. Oh ngomong gitu, celkit banget. Ini gubernur hebat nih. Jadi kemudian ada, kalau sudah duduk, misi-misinya sudah berubah, tidak ada tampak lagi. Lah ini kan salahnya individu, bukan salahnya Islam. Kalau Islam seharusnya, kan kami selalu menyampaikan, dakwah. Anda bisa menjadi apa saja untuk berdakwah. Anda bisa jadi polisi, Anda jadi tentara, Anda bisa jadi ini, jadi ini. Ini yang kami seru lah, ini politik saya itu. Politik itu ya gitu, saya pengen bahwasanya kalau ada polisi yang kenal kami ternyata, polisi itu, saya contoh saja polisi. Dakwanya polisi mah enak. Ustadz menghentikan minuman perjudian di tempat itu susah, teriak-teriak, mungkin malah dilempar batu. Cuman kalau Pak polisi cuman dengan mobilnya, parkir itu sambil ucapan assalamualaikum, bubar itu orang judi. Bahkan jangan pergi minum teh dengan saya, dinasihati tolong Pak, coba yuk cari rezeki yang baik, tobat insya Allah orang judi, gampang kan? Itu polisi yang ngaji nanti insya Allah, polisi yang ini, kita pengennya begitu kok. Jadi benar yang ditanyakan, hal apa yang hendaknya kita lakukan saat ini? Kita berusaha membuat bermacam-macam orang yang bisa terus merayap, merangkak menuju kepada yang Anda tanyakan, membangun negeri ini. Cuman maka kami selalu sampaikan, kepatuhan penting, jangan gaya pemberontakan. Dan cuman seperti masalah kita demo dalam arti misalnya demo menuntut tentang gaji, tentang apa, tentang ini, kalau di negeri ini diizinkan sesuai undang-undang ya sah-sah saja. Asalkan jangan melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang nggak boleh dong. Ada peraturannya. Selagi boleh ya boleh. Makanya biasanya kalau sudah pemerintah melarang, kami lebih patuh. Al-Bahjah tidak ada majelis selama 2 tahun sama sekali karena dilarang, ya sudah. Apakah mengurangi dakwah? Enggak. Saya ngaji juga, ngajar anak-anak santri tetap toh. Kita jangan menganggap itu sempit banget dalam dunia dakwah itu. Harus saya jadi begini, repot itu, ngatur Tuhan namanya. Apa yang Allah berlakukan kepada kita, yuk kita jadikan sebagai saran dakwah. Siapapun Anda, hai hamba Allah yang dengar suara ini. Kalau Anda jadi DPR, jadilah Anda DPR ahli surga. Kalau Anda jadi bupati ahli surga. Kalau Anda jadi presiden ahli surga. Kalau Anda jadi tentara ahli surga. Kalau Anda jadi polisi ahli surga. Kalau Anda jadi pedagang ahli surga. Itu harus. Nggak boleh hanya saya pedagang kaya raya mati masuk neraka, jangan. Presiden hebat masuk neraka, jangan. Dan di samping itu, yuk kita buka mata hati kita untuk memandang mereka sebagai manusia yang bisa bersalah, lalu kita perlu ingatkan dia dengan cara yang baik. Kemudian kita doakan urusan kita dengan Allah yang mau merubah hati mereka. Kita doakan, jangan hanya ramai mencaci, mengolok, bukan manhaj kita. Nggak bisa membuat perubahan. Kita tidak bisa kalau suruh mencaci orang. Kalau mengingatkan, oke deh, mengingatkan pun dengan cara yang saya pilih, dengan cara yang baik. Itu pun kadang juga masih kurang baik, karena kelemahan saya adalah mengungkapkan kalimat-kalimat itu. Ya saya mohon maaf kepada siapapun, dimulai dari Pak Presiden sampai rakyat jelata. Omongan kami yang kami sampaikan kalau ternyata menyinggung perasaan Anda, kami mohon maaf. Kami tidak ingin itu, tujuan kami adalah kami dan Anda semua kelak bersama-sama di surga bersama Rasulullah. Itu saja, wallahu alam bissawab, insyaallah. Buya Afwan, ada satu pertanyaan lagi Buya. Perihal tentang bugot Buya, mengharam. Oh iya Puan, mengharam. Kita dilarang keluar dari pemerintah yang sah. Karena itu kalau kita melakukan itu akan menjerumuskan, kita akan menjerumuskan rakyat. Keluar itu begitu akidah ahli sunnah wal jamaah, keluar dari imam yang, tapi membuat perubahan kan tidak harus kita membuat peperangan. Ahli sunnati wal jamaati. Jadi kita tidak diperkenankan, karena itu membahayakan umat. Jangan jadikan umat korban hawa nafsu atau ambisinya satu orang, tidak pakai pertimbangan. Sehingga kalau kita lanjutkan bab fikihnya, kalau terjadi kudeta, yang jadi pun harus kita anggap. Misalnya naudzubillah di sebuah negara ada kudeta, lalu
pemerintah sebelumnya diruntuhkan, lalu ada yang naik. Maka kita pun nggak boleh keluar dari yang baru ini. Karena pengukuhan bahasanya nggak boleh keluar, bahaya. Keluar dari imam itu adalah bahaya. Yang rusak adalah umat. Nah, kalau di Indonesia, ini kan ada perangkat, kan ada upaya-upaya kita bisa menggiring anak-anak kita, generasi kita untuk menuju ke pemerintahan dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi betul, jadi madhab kita ahli sunnati wal jamaati melarang kita keluar dari pemimpin yang sah. Biarpun dalam bahasa fikih ya, bukan berarti kita menghukumi yang hari ini fajir dan sebagainya, tidak. Dalam bahasa fikih, biarpun imam itu fajir, kita nggak boleh keluar. Karena apa? Kalau orang itu fajir, dia bisa berbuat apa saja. Ayo, yang korban umat. Kalau tidak fajir, dosa besar. Sehingga bughat itu boleh diperangi. Bughat pembangkang negeri boleh diperangi. Karena Islam mengajarkan keindahan. Menegakkan kebenaran pun ada aturannya. Dan kalau itu dibuka, semua orang membuat itu rancuh negeri itu. Alhamdulillah negeri kita adalah termasuk negeri yang tentram, insya Allah. Kalau ada kekurangan-kekurangan, itu tugas kita semuanya. Jadi merasalah Anda sebagai warga negara. Jangan Anda seperti orang asing nyalain orang, tok ini kan penyakit. Kalau Anda tidak bisa membuat menyeluruskan negara-negara Indonesia misalnya menurut Anda, paling tidak negaramu sendiri yang presidennya Anda, wakilnya istri Anda, rakyatnya anak-anak Anda. Benar belum syariat di rumah Anda? Jangan banyak ngomong negakkan syariat, negakkan syariah. Wong presidennya Anda saja, Anda nggak bisa ngatur rumah Anda misalnya. Nah, ini kan sebuah permasalahan, kita sering ngomong besar tapi tidak berusaha koreksi dalam diri. Follow, anakmu, keluargamu bagaimana? Yang presidennya adalah Anda sendiri, menterinya istrimu tuh, sekretaris sekalian lengkap tuh. Yuk kita, makanya ada hukum farad, hukum qadha, hukum kita. Yuk keluarga indah, keluarga yang baik, keluarga yang dekat Allah, dekat Rasulullah, secara otomatis akan terbentuk. Nah itu perlahan demi perlahan keluar dari keluarga ini adalah presiden yang benar, menteri yang benar ya dari sini. Yuk Anda sibuk dengan ngurusi keluarga. Pastikan anak Anda sekolah yang dia akan kenal Allah. Pastikan anak Anda sekolah yang akan kenal Allah. Katanya ingin negakkan syariat Islam. Anaknya sekolahnya boleh jadi dokter, tapi nggak pernah dikenalkan Allah, ya bohong dia, jangan-jangan. Boleh anaknya jadi seorang jenderal, oke, tapi sejauh mana sujudnya? Katanya sang bapaknya ingin negakkan syariat harus dekat. Tidak harus belajar ilmu syariat anak kita, tapi harus ngerti syariat, takut kepada Allah, harus gitu dong. Bayangkan kalau putra Anda jenderal bintang 5 ya paling banyak ya. Ternyata Allah 5 ya. Ada 5? 4? 4. Oh, jenderal bintang 4. Anggap saja, mohon maaf kalau salah. Jenderal kan. Ternyata itu anak Anda tahajud, duha, masya Allah wajahnya basah dengan air wudhu, Allah, itu anak Anda sah. Kemudian perbanyaklah mendoakan siapapun, jangan mengutuk siapapun. Doakan pemerintah, doakan presiden juga. Kan doa indah kalau kita mendoakan kompak, semoga Allah memberikan petunjuk, bimbingan, dikabul oleh Allah, kan beres. Nah, kita tidak boleh dengan kedengkian, kebencian dengan siapapun. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak cocok, kalau ada cara untuk menuju perubahan yang sah ya kita tempuh itu. Tapi tidak kita menghujat, mengadu domba, bermusuhan, itu bukan manhaj yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.